Mohon izin perkenalan, saya Kumbaka Pratama dari Saya Gustiana. Saya Riza Yani, Bu. Kami di sini ingin mengerjakan tugas dari mata pelajaran teori administrasi publik. Kami dari Universitas Profesor Dr. Hasanuddin Sarjana Bengkulu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi administrasi publik. Kami ingin menanyakan tentang 6 dimensi administrasi publik yang Ada di Puskesmas. Ada. Anggota kasih. pada dimensi kebijakan. Kebijakan apa saja kebijakan utama yang yang diterapkan di Puskesmas? Kalau kebijakan yang pertama sekali adalah disiplin. Disiplin. Ya, disiplin. Karena ini menyangkut dengan pelayanan. Ya kan? Puskesmas ada pelayanan untuk masyarakat. Itu pertama sekali disiplin aja. Setelah itu untuk kebijakannya kita menyesuaikan dengan program-program yang ada di Puskesmas. Kita punya aturan-aturan ya, aturan-aturan SOP kita punya. Jadi, Apa kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sesuai rencana? sudah. Ya, kalau enggak ya enggak jalan ya sampai sekarang enggak bisa jalan gitu. Enggak bisa jalan program Puskesmas pelayanan kalau pelayanan tidak jalan mengecewakan masyarakat dapat kurang. Pada dimensi organisasi, Bu, apa saja struktur organisasi di Puskesmas? Di Puskesmas ini punya struktur organisasi. Strukturnya itu tadi struktur kepegawaian kita punya. Terus kita juga punya SOP, kita punya visi misi, alur itu kita punya, alur pelayanan, bagaimana alur pelayanan untuk ke poli A, ke poli B, apalagi kita sekarang ini namanya poli itu namanya itu ya ke klaster. Jadi klaster. Ya, jadi klaster 1 apa alurnya, klaster 2 ada. Jadi kita punya semua untuk struktur organisasi itu kita punya. Lalu Ibu, dimensi manajemen. Apakah Puskesmas memiliki rencana kerja tahunan? Pasti punya. Kalau nggak punya rencana kerja di mana mau jalan? Iya kan? Gimana mau jalan ngambang lah jalannya kalau nggak punya. Jadi kita di akhir tahun itu kita sudah membuat namanya RUK, Rencana Usulan Kegiatan. Itu sudah punya. Jadi nanti rencana kegiatan di Puskesmas ya. Rencana Puskesmas itu baru nanti yang membuat adalah penanggung jawab masing-masing program. Karena di sini sesuai struktur tadi ya, kita punya struktur ada penanggung jawab KIA, penanggung jawab anak, itu ada di klaster. Jadi klaster 1 apa di sana ada KIA, ada gizi, ada klaster 2 itulah isinya tadi ya program. Masing-masing mereka membuat usulan kegiatan yang namanya RUK untuk 1 tahun. Setiap bulan baru dia membuat RPK, rencana pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir bulan. Jadi kalau mau belanja dia di tanggal ibu sudah punya kebijakan, setiap tanggal 25 sudah mulai memasukkan RPK. Dasar RPK tadi melihat dari RUK tadi yang 1 tahun. Jadi dipecah. Karena apa? Per November itu kegiatan sudah selesai kecuali di Desember kita hanya melaksanakan kegiatan. Karena apa syarat untuk Puskesmas ini paripurna. Iya. Aplikasinya paripurna. Itu harus dikasih. Bagaimana SOP di Puskesmas? Pasti punya SOP, nggak punya SOP nggak standar kerja. Ya, jadi kita punya SOP SOP. Jadi kita akreditasi itu ya dukung. Kalau Puskesmas itu kita bekerja baik dokter mau bidan perawat semua kegiatan apalagi yang dengan tindakan itu harus punya standar operasional. Contoh nyuntik aja itu ada SOP-nya. Jadi semua
Jadi karena puskesmas ini ada programnya baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi ada SOP untuk kegiatan di luar gedung, ada SOP kegiatan di dalam gedung. Jadi itu punya. Kalau nggak punya kemarin SOP nggak ada paripurna. Karena SOP bisa paripurna ada kan SOP. Dimensi moral dan etika. Bagaimana tindakan puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada pasien? Ibu orangnya maunya ini ya apa nama mau perfect. Ibu ini orangnya mau perfect, semua mau bagus ya. Attitude itu nomor satu. Jadi ibu ini sudah masuk kategori kehidupan yang kedua ya, karena itu lahir di tahun kedua. Jadi kalau kami zaman dulu sekolah SDK itu nomor satu. Kalau zaman sekarang kan kurang, tapi ibu masih menerapkan itu. Memang mungkin tidak bisa semua mungkin tidak bisa terima, tapi ibu harus terima. Itu tadi. Pertama, kalau dia tidak disiplin, bagaimana dia dengan pelayanan? Dengan pelayanan 3S, senyum, sapa, itu harus ada, sopan, itu diterapkan di sini. Jadi jangan ibu terapkan di sini, jangan pernah jadi orang sombong. Kalau jadi orang sombong, jangan jadi tenaga kesehatan, ya kan? Iya. Kalau mau jadi tenaga kesehatan, kalau sombong nggak bisa. Jadi jangan jalan dagunya di atas. Diterapkan dengan. Jadi pertama pasien datang senyum. Kalau kita sudah senyum, orang pasti enaknya kan. Sudah kita sapa, lalu dengan sopan kita itu kita untuk semua. Alhamdulillah mereka itu semua. Karena dia takut. Ini marah kata mereka. Tapi bukan marah, tapi itu orangnya ibu juga bisa ya. Ibu juga bisa. Jadi ibu dengan siswa itu juga. Jadi satu lagi, jangan pernah mempersulit orang, apalagi pasien. Kalau dia lagi sakit darurat, nanti dengan masalah pendaftaran masuk ke ruang tindakan, layani. Jadi seperti itu. Jadi ibu mengutamakan itu adalah hak-hak pasien dan tidak juga merugikan tenaga kesehatan, tidak. Tapi karena kita ini pelayanan nomor satu ya pelayanan. Lagi seperti itu nggak saya dengar orang protes. Nggak mau kan, apalagi gini sekarang sistem orang sekarang kan nggak bisa zaman dulu berobat ke puskesmas daftar langsung dapat kartu, dapat dokter langsung berobat. Sekarang nggak bisa, datang ditanya apa dulu, sudah mendaftar di PCKM apa ya kan? Iya. Kalau kamu yang muda ditanya langsung aja, oh ya mana, oh belum, ini nanti kami download. Kalau yang tua 50 ke atas apa jawabnya? Nggak ada HP. Jadi gimana berobat? Kami tidak ada HP ibu. Punya anak, pulang jemput HP anak. Sudah tuh, belum di download. Nah, dibantu download. Kalau download kan butuh pulsa, setidaknya 5.000. Nggak ada duit. Ya, nah itu tadi, itu sangat ini. Tapi kan kita bantu. Tapi tidak semua pasien juga mau yang seperti itu. Susahnya, biar Pak lain aja. Ada di mana pun puskesmas sekarang 20 puskesmas. Supervisi 20 sudah seperti itu pakai PCKM. Jadi itu ada juga kendala-kendala seperti itu. Tapi kita semaksimal mungkin kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kata Pak Baik, kalau masyarakat di Jawa berarti mengganggu kenyamanan Pak Baik. Jadi kalau ibu sifatnya yaitu sebisa lagi kita bantu pasien masyarakat, kita bantu terutama wilayah puskesmas yang Baik Bu, di sini apakah kondisi lingkungan di sini sudah sesuai untuk menjalankan aktivitas pelayanan di puskesmas ini Bu? Kalau sebenarnya sesuai itu, kalau melihat gedung mungkin ada ruang-ruangan tapi disesuaikan. Kalau kondisi gedung ya disesuaikan. Tapi kalau untuk kenyamanan karena sudah disesuaikan ya diposisikan jadinya nyaman. Kan yang kebersihan yang penting sekali. Kalau orang datang rumahnya kotor, orang sakit datang dan kotor susah kan? Dia datang rapi kan, bersih kan, nyaman kan?
Terus Bu, bagaimana untuk pengelolaan limbah medis di sini? Kita pakai pihak ketiga. Yang ketiga. Ya, pihak ketiga, pihak ketiga. Karena itu ada penanggung jawabnya itu dari tenaga listrik. Jadi kita sudah punya pihak ketiga. Berarti emang ada khusus orang yang bersihkannya? Sudah ada. Oh, kebersihan puskesmas. Limbah. Oh, limbah. Bersiap untuk limbah medis. Iya. Limbah medis pihak ketiga. Bu kira bisa puskesmas juga kita punya CSR. Kalau itu pakai limbah medis, limbah medis kita pihak ketiga. Kita untuk apa? MOU dengan pihak ketiga kita pakai. Untuk jumlah pasiennya Bu, perharinya itu apakah sudah sesuai kapasitas Bu? Kalau puskesmas ini sebetulnya kunjungan pasien itu kalau bisa tidak ada. Ya, kapitasinya boleh tinggi, tapi kalau kunjungan kalau bisa tidak ada. Kenapa? Puskesmas ini adalah tempat preventif. Preventif apa? Mencegah. Iya. Nah, kita mencegah, makanya ada kegiatan puskesmas ini, kegiatan di luar gedung itu melakukan penyuluhan, macam-macam kegiatan untuk masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan ini, biar mereka tidak sakit. Itulah tenaga prokes ada menjual program kesehatan, mencegah jangan mereka sakit. Jadi kalau bisa mereka itu kapitasinya sebanyak-banyaknya, tapi yang sakit sesedikit-sedikitnya. Jadi kalau dikatakan sudah mencukupi, puskesmas tidak mengharapkan orang sakit. Jadi kami rata-rata itu 20 pasien. Kalau bisa kurang lagi. Kalau banyak pasien kapitasinya 6.000, misalnya pasien berobat 3.000 sebulan, berarti program kami nggak jalan. Prokesnya nggak jalan. Iya. Ya, preventifnya nggak jalan. Jadi rata-rata ya 20, boleh dikatakan rata-rata itu paling banyak 20 sehari. Per hari. Ada lagi? Mungkin hanya itu Bu. Iya. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan kalian. Terima kasih telah membantu tugas kami Bu. Ya, mudah-mudahan Ya, sukses. Iya. kami mohon maaf apabila ada salah Bu Iya. atau kurang kesempatan kami di sini. Sudah sopan. Yang penting sukses. Kalau jadi orang sukses tidak bisa. Iya. Iya. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya.